Hey, what's up guys, Super Chef back here again with another reaction video. Tapi hari ni aku nak react to random things. So kalau korang tengok kat sini, tajuk dia kan jenis-jenis hantu di Indonesia. Sebab sekarang dah pukul 10.30 something, dah dekat malam. So rasa keseraman dia tu lagi rasa bila tengok dekat malam macam gini kan. So tanpa membuang masa, jom kita tengok jenis-jenis hantu yang berada di Indonesia. Right, aku rasa maybe sama je kot dekat Malaysia. I don't know. Let's check it out. Okay. Yang pertama adalah pocong. Digambarkan sebagai jasad dari seseorang yang ketika dimakamkan dan tali pocongnya lupa tidak dibuka. I think kan, aku rasa hantu dekat Indonesia and hantu dekat Malaysia, aku rasa lebih kurang sama, tapi maybe berbeza sedikit. Macam maybe diorang tu adik-beradik dekat Indonesia lain sikit, dekat Malaysia lain sikit hantu dia, tapi diorang jenis satu jenis yang sama. We can see something like that lah, right? Sebab aku rasa macam sama je kot. First ni pocong ni macam biasa je, aku rasa sama je. Dekat Malaysia pun ada pocong juga kan. Sehingga arwahnya penasaran. Lalu dia bergentayangan mencari orang yang mau membukakan ikatan talinya. Di film-film, kebanyakan digambarkan berjalan dengan loncat-loncat. Tapi katanya, asli melayang-layang loh. Wah, lebih ngeri kan? Yang kedua adalah kuntilanak. Kuntilanak diceritakan sebagai seorang perempuan. Wait, kuntilanak is like I think there's a place dekat Indonesia, dekat tempat Indonesia ada apa tu? Nama tempat tu kuntilanak, right? Tapi dekat Malaysia kita orang maybe tak panggil kuntilanak, kita orang panggil Pontianak. I don't know, maybe Kopi Ori punya version of kuntilanak. I don't know, right? Hamil yang meninggal dunia sebelum sempat melahirkan bayinya. Yeah. Banget ya. Hamil, lepas tu digambarkan berambut panjang dan something mengenakan baju berwarna putih. Tanda awal penampakannya adalah mulai terciumnya harum bunga Kamboja. Rumornya, senjata untuk melawan kuntilanak adalah paku, pisau, atau gunting. Ketika diserang, paku tersebut harus ditancapkan tepat di atas ubun-ubun kuntilanak. Oh my god, bro. Aku kan dah banyak hantu kan. Sebab aku rasa sebab apa aku paling takut dekat Pontianak atau kuntilanak ni kan. Because aku tak boleh dengar cara dia gelak. You know, like so annoying, you know. It's annoying but you know, like scary at the same time. We can say like that, you know. Let's check it out. Yang ketiga adalah sundel bolong. Mirip sundel dengan bolong. kuntilanak, sundel bolong hantu perempuan dengan lubang di punggungnya. Rambutnya yang panjang seolah-olah menutupi sebagian lubang punggung. Alkisah, pada semasa hidupnya, ia diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Oleh karena itu, awalnya menjadi penasaran dan mengambil bayi-bayi yang baru dilahirkan. Oh my god. Aku pernah dengar pasal sundel bolong. Aku pernah dengar tapi aku ingatkan macam dia ni just another version of kuntilanak, but actually is macam apa, hantu yang berbeza. And dia ada, aku tak tahu pula dia ada lubang dekat sini. You know, you can see through dia punya tulang belakang tu. Okay, this is new, hantu yang baru. Okay. Selanjutnya adalah genderuwo. What's this? Oleh masyarakat Jawa sebagai makhluk halus yang berwujud tinggi, besar, dengan bulu lebat di seluruh tubuh. Dengan habitat kegemarannya adalah pohon besar yang teduh. Oh my god, look at that. Lembab yang gelap. Oh my god, I don't know what game is this but it's crazy. Aku rasa genderuwo maybe dekat Malaysia is hantu raya. So scary. Selanjutnya ada Wewe Gombel. What's this? Wewe Gombel. Legenda mengatakan bahwa Wewe Gombel dulunya adalah wanita yang karena mandul lalu ditinggal suaminya berselingkuh. Karena marah, dia membunuh suaminya lalu mati bunuh diri. Wewe Gombel. Jenglot, hantu yang berukuran kecil sekitar 10-17 cm, berkulit gelap, berwajah seperti tengkorak, bertaring, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jenglot ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara, misalnya Jawa, Kalimantan, dan Bali. Is that real? Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan memakan darah manusia. Kabarnya juga, jenglot tidak akan bergerak jika ada orang yang melihatnya. Selanjutnya ada hantu dengan 3 nama berbeda. Oh my god, Layak, this thing. Kuyang,
atau palasik. Layak goyang yang palasik. Kalau dekat Malaysia, we call this penanggal. I don't know is it the same thing, tapi macam aku cakap, diorang ni macam adik-beradik je. Dekat Indonesia maybe berbeza sikit, right? Tapi this is one of the scariest ghost that I ever know about. And fun fact, masa aku study dulu, ada satu tempat tu yang aku kolam air panas, macam banyak cerita yang dekat situ ada banyak palasik ni kan. And masa kita orang on the way pergi sana tu, I saw macam aku nampak ada fireball terbang, like not dekat, bukan dekat dengan aku tapi macam jauh, tapi aku nampak macam api terbang. And I don't know why is that, tapi orang cakap kalau benda tu kalau dia orang terbang dia jadi berbola api kan. Aku tak tahulah. But that is one of my scariest thing yang paranormal, benda yang aku rasa tak normal yang aku nampak dekat dalam hidup aku. And then lepas tu aku jarang nampak lah benda-benda situ. But that one is like the most clear thing I ever seen. A fireball floating around. I don't know, maybe Son Goku flying to find Dragon Ball or whatsoever. I don't know, right? Berbeda namanya menurut asal daerahnya masing-masing. Leak. Sebenarnya bukan hantu murni, tetapi manusia dengan ilmu hitam tinggi. Oh my Ketika god. malam, menjelma menjadi sosok kepala melayang-layang dengan organ-organ tubuh bergelantungan, mencari mangsa janin untuk menyempurnakan ilmunya dan bisa hidup abadi. Selanjutnya adalah crap. babi ngepet. Babi ngepet. merupakan jelmaan dari seseorang yang menuntut ilmu hitam untuk mencari uang atau perhiasan. Oh, we don't have babi ngepet here, but we have babi politician. Hanya dengan menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah, barang-barang si pemilik rumah seperti uang, emas, dan perhiasan pun raib dibawa oleh babi ngepet. Ritual ini dilakukan oleh 2 orang. Seorang lainnya harus menjaga lilin ritual agar tidak padam. Jika lilin padam, pertanda bahwa babi ngepet dalam keadaan bahaya atau kembali ke wujud manusia. Jangan mati. I never know. Aku tak pernah sangka yang Indonesia have different kind of ghost. Sebab aku rasa kan kita kan macam satu region. Kan kita share the ghost. You know, like ghost kita ni sama je, sama dekat Philippines pun sama, dekat Brunei pun sama. But actually it's not. Maybe certain country ada certain ghost, we can say something like that. But yeah, overall, I really like this one. I can learn, aku dapat belajar hantu-hantu baru. I don't know untuk apa aku belajar benda-benda tu, hantu-hantu baru, jenis-jenis hantu tu. But yeah, good to know. So every time kalau aku pergi Indonesia, aku tahu aku kena lari daripada apa. And bila aku nampak hantu dekat Indonesia, kalau aku pergi Indonesia kan, aku nampak hantu tu, oh yeah, itu Wewe Gombel. What? I don't know. To you lah. Kalau korang enjoy this video, jangan lupa tekan like, tekan butang subscribe dan post notification based on aku jumpa korang dekat next reaction video. Okay, habis. Bye bye.